Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara saya menentukan taktik, strategi, dan formasi sesuai dengan pemain yang kita miliki agar efektif. Oke guys, jadi saya perhatikan ternyata masih banyak banget teman-teman yang belum memahami bagaimana cara menentukan taktik, strategi maupun formasi yang sesuai dengan pemain yang kita miliki. Padahal itu adalah aspek yang sangat penting dalam dunia sepak bola. Untuk itu hari ini saya akan membahasnya guys. Jadi buat teman-teman yang penasaran, pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham. Oke. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oh iya, dan saya ingatkan lagi buat teman-teman khususnya para sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya di awal musim nanti, saya rekomendasikan teman-teman top up di Instagramnya Kiano Store. Jadi di sana tuh menjual token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah. Dan di sana juga bisa unlock sponsor spesial premium atau bisa juga unlock kartu bulanan dengan harga yang lebih terjangkau guys. Lalu untuk cara top upnya juga mudah guys. Nanti kamu bisa top up via ID Top 11 atau juga bisa top up via login. Jadi tunggu apa lagi nih? Khusus buat para sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya, top up aja langsung di Instagramnya Kiano Store. Linknya ada pada deskripsi video ini ya guys. Terima kasih. Oke guys, tidak terasa hari ini kita sudah berada di pertengahan musim. Dan alhamdulillah tim saya saat ini sudah kembali menemukan performa terbaiknya lagi, di mana Sang Kuryang saat ini lolos ke babak semifinal cup. Dan di leg pertama tim saya sukses menundukkan Galatasaray dengan skor 3-0 di kandangnya sendiri guys. Tapi karena saat itu saya tidak sempat hadir mendampingi tim saya di sisi lapangan, jadi saya ucapkan terima kasih banyak buat para warga yang telah mendukung tim saya, yaitu Coach Ahmad Ripai, MLM 2002, Eric Wallace, dan Coach Irwon 2. Terima kasih banyak atas dukungannya. Berkat dukungan dari teman-teman semua, tim saya berhasil menundukkan Galatasaray dengan skor 3-0 di kandangnya sendiri. Nah, jika kita perhatikan di sini, Galatasaray sejatinya memiliki kualitas keseluruhan maupun kualitas individu yang jauh lebih baik dari pemain saya, Sang Kuryang FC. Tapi karena faktor taktik, strategi, dan formasi yang saya terapkan sesuai dengan skema pemain yang saya miliki, dan itu membuat jalannya pertandingan menjadi berbeda. Tim saya yang tidak terlalu difavoritkan justru menjadi ancaman yang serius buat tim-tim besar lainnya guys. Nah, sebelum kita membahas bagaimana cara saya menentukan taktik, strategi, dan formasi yang tepat, ada baiknya kita membahas terlebih dahulu beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh pemula. Dengan begitu kita bisa menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi di setiap musimnya. Oke, sekarang kita bisa ambil contoh dari salah satu tim yang punya kualitas jauh lebih tinggi dari tim saya, tapi mereka tumbang dan tidak berdaya di leg pertama, yaitu Galatasaray. Nah, di sini kita bisa perhatikan, padahal dari segi kualitas mutu keseluruhan maupun individu, Galatasaray memiliki kemampuan yang jauh lebih tinggi, jauh lebih baik, dan jauh lebih wow. Tapi Galatasaray bermain kurang maksimal di laga kali ini guys. Jadi salah satu kesalahan yang dilakukan oleh manajer Galatasaray yaitu terlalu percaya diri dengan kualitas pemain yang mereka miliki. Dan ini juga sering terjadi, bahkan sering dilakukan oleh banyak pemula yang mengira jika kita memiliki banyak pemain bintang, tim kita bisa dengan mudah menang. Padahal kenyataannya tidak seperti itu guys. Terkadang meskipun kita memiliki kualitas tim yang terlihat lebih tinggi, tapi ternyata masih bisa kalah ketika menghadapi tim yang lebih lemah. Nah, ini terjadi karena skema taktik, strategi, dan formasi yang mereka terapkan ternyata belum sesuai dengan skema pemain inti yang mereka tempatkan di setiap pertandingannya. Sebagai contoh, Galatasaray menerapkan formasi 4-1-2-1-2 atau formasi 4-4-2 Diamond. Di posisi penjaga gawang, Galatasaray menempatkan penjaga gawang dengan gaya main komandan kotak penalti. Kualitasnya jelas luar biasa sekali. Sementara di posisi center back, Galatasaray menempatkan back tengah dengan gaya main no nonsense DC, dan juga gelandang perebut bola yang ditempatkan tidak di posisi terbaiknya, kemudian diapit oleh dua wingback di sampingnya. Lalu di depannya, Galatasaray menempatkan gelandang perebut bola untuk menampingi gelandang regista dan juga gelandang box to box di depannya. Kemudian di depannya lagi, Galatasaray menempatkan penyerang Engance untuk mendukung penyerang target man dan juga penyerang false nine yang ada di posisi striker. Nah, memang dari segi pemilihan gaya main terlihat tidak ada masalah sama sekali ya guys ya.
terkecuali di posisi back tengahnya saja, di mana Galatasaray tidak menempatkan pemain di posisi terbaiknya yang membuat efek gaya mainnya menjadi tidak efektif. Selain itu, kesalahan yang sering dilakukan oleh pemula juga terlihat di sini guys. Jadi manajer Galatasaray menempatkan pemain yang punya keterampilan sama rata di setiap posisinya, atau kita bisa menyebutnya sebagai pemain tanker, di mana setiap pemain memiliki keterampilan atau atribut yang sama rata di setiap area. Dan ini yang membuat skema taktik yang mereka terapkan tidak terlalu efektif di setiap pertandingannya guys. Tapi yang jadi masalah bukan hanya terletak pada pemain tankernya saja guys. Menurut saya masalahnya terletak pada atribut kunci pada pemain di setiap posisinya. Karena pemain tanker juga bisa bagus asalkan untuk pemilihan atribut kunci selisihnya sekitar 1/2. Misalkan atribut kunci 100, jadi atribut gelapnya 50. Misalkan atribut kunci 200, atribut gelapnya 100 gitu guys. Nah, di sini kita bisa perhatikan bahkan dari kedua striker yang ditempatkan Galatasaray, menurut saya mereka tidak memiliki atribut kunci yang sesuai, entah itu penyerang false nine ataupun penyerang target man guys. Kedua striker ini tidak memiliki atribut terbaiknya sebagai ujung tombak utama, dan itu yang membuat kedua striker ini menjadi tumpul. Selain itu, Galatasaray juga tidak memiliki gelandang kreatif yang membuat pergerakan maupun suplai bola yang akan diberikan pada penyerang mudah terbaca. Nah, untuk lebih jelasnya sekarang saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara saya menentukan taktik, strategi, dan juga formasi yang tepat agar sesuai dengan skema pemain yang saya miliki musim ini. Oke, jadi musim ini saya masih menerapkan formasi 3-2-4-1 guys. Di posisi penjaga gawang, saya menempatkan penjaga gawang dengan gaya main kiper. Di posisi center back, saya menempatkan back tengah dengan gaya main non Chelsea DC, diapit oleh kedua fullback di sampingnya guys. Lalu di posisi gelandang bertahan, saya menempatkan gelandang regista didampingi oleh gelandang tanpa gaya main sama sekali. Kemudian di posisi gelandang serang, saya menempatkan kombinasi penyerang false nine dan penyerang engance di tengah, diapit oleh kedua winger di sisi kanan dan juga di sisi kiri untuk mendukung peran striker yang bermain sebagai ujung tombak utama tim saya guys, yaitu penyerang target man. Nah, apakah gaya main saja cukup agar tim kita bisa bermain bagus? Jawabannya tentu tidak guys. Gaya main menurut saya kurang efektif tanpa atribut kunci yang sesuai. Untuk itu kita harus membuat kombinasi pemain yang sesuai dan memiliki atribut yang berbeda di setiap posisinya. Dan saya membuat setiap pemain memiliki kelebihan serta kelemahannya masing-masing guys. Tujuannya yaitu agar setiap pemain bisa memberikan peran yang berbeda di setiap posisinya. Dengan begitu, dimensi permainan tim kita bisa lebih cair dan setiap pemain bisa memberikan kontribusi yang unik di setiap pertandingannya. Nah, sebagai contoh, di posisi striker saya menempatkan penyerang target man yang punya kelebihan pada atribut penyelesaian dan tembakan. Dia juga striker yang kuat, punya penempatan posisi dan juga sundulan yang bagus. Bukan hanya itu saja, striker ini juga didukung dengan postur tubuhnya yang tinggi besar, dan ini membuat dia cukup sulit dihentikan oleh lawan-lawannya. Tapi striker seperti ini cenderung tidak bisa bekerja sendiri guys. Dia butuh support dari rekan setimnya yang lain, khususnya dari pemain sayap yang bisa memberikan suplai bola melalui umpan-umpan crossing yang akurat, dan juga dukungan dari pemain tengah yang punya passing-passing yang baik pula. Jadi striker ini yang nantinya akan menjadi target utama dan menjadi ujung tombak tim saya. Untuk itu, saya menempatkan dua winger yang punya keahlian khusus penggiring bola dari sisi kanan maupun sisi kiri. Tugas kedua winger ini nantinya merengsek ke area sisi pertahanan tim lawan untuk memberikan umpan-umpan silang yang akurat pada striker target man yang saya tempatkan di area depan guys. Sementara di area tengah, di sini saya menempatkan pemain yang punya keterampilan berbeda juga. Satu penyerang engance, dia punya kelebihan pada atribut passing dan finishing. Lalu di sampingnya saya menempatkan penyerang false nine yang punya kelebihan pada atribut kreativitas serta dribble yang baik. Jadi dengan kombinasi ini membuat tim saya bermain begitu cair dan terorganisir. Penyerang false nine dengan dribble dan kreativitasnya bertugas untuk membuka ruang, sementara penyerang engance dengan passing dan penyelesaiannya bertugas untuk mengatur tempo permainan di area tengah dan juga memberikan umpan maupun mencetak gol sendiri ketika diperlukan. Dan dengan kelebihannya itu pula, penyerang engance ini terkadang bisa menjadi pembeda ketika penyerang utama tim saya sedang tidak dalam performa terbaiknya guys, atau pemain lawan berhasil menutup pergerakannya.
Selain itu, saya juga menempatkan dua gelandang bertahan di belakangnya seperti Samsul, gelandang kreatif yang punya gaya main regista dengan passingnya yang bagus. Dia cenderung lebih sering memberikan umpan-umpan panjang yang sulit ditebak lawan untuk rekannya yang ada di area depan. Kemudian di sampingnya lagi saya menempatkan pemain yang berani, dan dengan keberaniannya itu dia sukses menghentikan lawan dengan tackle-nya yang cukup berbahaya, yang membuat dia menjadi salah satu pemain dengan kartu kuning terbanyak untuk tim saya, guys. Nah, ini terjadi karena atribut pemain ini memang belum saya maksimalkan. Jadi pemain ini tumbuh dengan sendirinya yang membuat peningkatan atribut kurang tepat di setiap sesi latihannya. Kemudian di area pertahanan saya menempatkan 3 back, 1 center back dengan gaya main non-nonsense DC dan 2 fullback yang mendampinginya. Dan ketiga pemain ini saya datangkan dari lelang musim ini, guys. Jadi ini saya lakukan karena di awal musim ini tim saya mendapatkan hasil yang kurang memuaskan, terutama di lini pertahanan, di mana banyak gol bersarang ke gawang tim saya yang membuat banyak pemain kecewa. Untuk itu saya mendatangkan 3 pemain yang saya butuhkan untuk memperbaiki kinerja lini pertahanan tim saya yang mulai berantakan, guys. Karena ketiga pemain ini bukan pemain didikan saya sendiri, jadi atribut pemain bertahan ini sebenarnya belum terlalu sesuai dan terkadang masih menjadi titik lemah yang sering dimanfaatkan oleh tim lawan. Dan yang terakhir di bawah Mister Gawang, saya menempatkan penjaga gawang dengan gaya main sweeper keeper yang lincah, punya refleks yang bagus. Dia juga sering keluar dari areanya untuk mengantisipasi serangan lawan sebelum masuk ke area pertahanan. Jadi dengan kemampuannya itu dia sering membuat tim lawan frustasi dan sering menjadi masalah yang sulit dipecahkan oleh penyerang-penyerang lawan yang mulai kewalahan. Oke, sekarang teman-teman sudah mengetahui kelebihan serta kelemahan pemain-pemain saya di setiap posisinya, guys. Sekarang mari kita bahas mengenai taktiknya. Nah, untuk taktiknya sendiri, karena saya menempatkan lebih banyak gelandang serang, jadi saya menerapkan taktik dengan mental tim gigih menyerang. Jadi dengan menerapkan taktik dengan mental tim gigih menyerang, tim kita bisa memiliki peluang yang lebih besar untuk mencetak gol. Hal ini terjadi karena pemain kita akan cenderung lebih sering berada di area pertahanan lawan, guys. Selain itu, dengan menerapkan taktik gigih menyerang, ini dapat membuat lawan menjadi frustasi dan membuat lawan cenderung melakukan kesalahan yang tidak diperlukan. Jika tim kita dapat terus-menerus menekan pertahanan tim lawan, ada kemungkinan pemain-pemain lawan akan frustasi, guys. Dan kita bisa memanfaatkan kesalahan yang tidak diperlukan tersebut untuk mencetak gol. Ya, mungkin dari situasi bola mati ataupun dari situasi yang tidak bisa diprediksi. Kemudian dengan menerapkan taktik dengan mental tim gigih menyerang, ini juga dapat meningkatkan moral serta motivasi pemain kita, guys. Jadi serangan yang akan terus-menerus ditingkatkan dapat meningkatkan motivasi pemain, dan dengan begitu pemain akan merasa lebih bersemangat dan akan lebih termotivasi untuk mencetak gol sebanyak mungkin. Tapi sebelum menerapkan taktik gigih menyerang, kita juga harus mempertimbangkan kelemahannya terlebih dahulu, guys. Jadi dengan menerapkan taktik gigih menyerang, tim kita ini dapat membuat tim kita menjadi rawan terkena serangan balik cepat, guys. Taktik gigih menyerang juga dapat membuat tim kita harus meninggalkan pertahanannya terlalu jauh untuk menyerang. Hal ini membuat tim kita rentan terhadap serangan balik cepat dari lawan. Apalagi jika pemain-pemain kita tidak bisa berkoordinasi dengan baik di lini depan, ada kemungkinan tim lawan bisa memanfaatkan situasi tersebut untuk mencetak gol melalui serangan balik cepat. Nah, taktik gigih menyerang memang dapat menjadi taktik yang efektif sebenarnya jika tim kita memiliki pemain yang punya stamina yang prima dan mampu bermain dengan cepat. Taktik ini juga dapat menjadi taktik yang cukup efektif jika tim kita menghadapi lawan yang lebih lemah maupun yang lebih kuat, dan ini sudah saya buktikan. Namun taktik gigih menyerang juga memiliki kelemahan yang harus kita waspadai, guys, karena tim kita harus memiliki pertahanan yang solid untuk mengantisipasi serangan balik dari lawan. Tim kita juga harus memiliki pemain yang punya stamina bagus agar mereka bisa bermain dengan tempo yang cepat. Kemudian untuk fokus umpan, di sini kita bisa terapkan fokus umpan perpaduan. Nah, alasan saya menerapkan fokus umpan perpaduan yaitu karena setiap pemain yang saya tempatkan
sudah memiliki keterampilan yang berbeda guys, dan setiap pemain saya juga punya performa bagus di setiap posisinya. Tapi misalkan kamu belum memiliki kombinasi pemain yang tepat dan kamu hanya memiliki beberapa pemain depan yang bagus, sebagai contoh kamu hanya punya penyerang sayap dan striker yang bagus, jadi kamu bisa terapkan fokus umpan dari sayap kanan maupun sayap kiri. Kemudian cek juga atributnya guys. Jika ternyata pemain sayap tersebut memiliki atribut umpan silang yang baik dan kamu menempatkan striker target man dengan penempatan posisi, penyelesaian, dan sundulan yang bagus, kamu bisa terapkan gaya umpan panjang. Sementara jika ternyata pemain tersebut memiliki atribut passing yang baik, usahakan kamu hindari gaya umpan panjang. Lebih baik gunakan gaya umpan perpaduan saja guys, karena jika kamu memaksakan menggunakan gaya umpan panjang, justru hasilnya kurang efektif. Selain itu, kamu juga harus cek juga satu persatu pemain yang kamu miliki. Jika ternyata banyak dari gelandang kamu memiliki passing yang baik, kamu bisa terapkan gaya umpan pendek. Tapi misalkan kamu ragu, saran saya lebih baik gunakan gaya umpan perpaduan saja guys. Nah, untuk formasinya sendiri kamu bisa sesuaikan. Misalkan kamu suka dengan strategi tiki taka, kamu bisa terapkan formasi dengan menempatkan lebih banyak gelandang. Dan untuk formasinya sebagai contoh formasi 4-1-2-1-2, formasi 4-1-4-1, formasi 3-1-4-1-1 bisa juga, dan formasi 3-1-5-1 juga bisa. Tapi intinya untuk jarak antar pemain jangan terlalu berjauhan guys. Sementara untuk serangan balik dibuat mati. Tujuannya itu agar tim kita bisa lebih banyak menguasai bola. Karena ketika kita menggunakan serangan balik cepat, itu akan membuat tim kita lebih banyak mengorbankan penguasaan bola guys. Lalu gaya tekanan tinggi. Nah, di sini usahakan sebelum kamu menerapkan gaya tekanan tinggi, pastikan sebelum pertandingan berlangsung kondisi pemain kamu bugar. Minimal kondisinya 90% guys. Tapi jika ternyata kondisinya di bawah 90, usahakan hindari gaya tekanan tinggi. Cukup gunakan gaya tekanan rendah saja guys. Karena dengan menerapkan gaya tekanan tinggi, pemain kita akan mudah kelelahan. Selanjutnya gaya tackle keras. Nah, tujuan saya menerapkan gaya tackle keras yaitu agar pemain-pemain saya bisa bermain lebih agresif ketika menghadapi tim yang lebih tangguh. Dan saya harap dengan gaya tackle keras, pemain saya minimal bisa menciderai salah satu pemain bintang lawan guys. Apalagi kita tahu musim ini tim saya dipertemukan dengan lawan yang nggak ada otak. Kualitasnya jauh lebih kuat dari musim sebelumnya guys. Untuk itu musim ini tim saya harus bertarung habis-habisan agar di akhir musim nanti kita bisa kembali mempertahankan trofi. Kemudian untuk gaya penjagaan jaga daerah tertentu. Nah, jadi gaya penjagaan jaga daerah tertentu adalah gaya penjagaan di mana setiap pemain bertanggung jawab untuk menjaga area tertentu di lapangan guys. Pemain tidak perlu mengikuti pemain lawan kemanapun mereka pergi, tetapi harus tetap berada di area mereka. Dan gaya penjagaan ini dapat menjadi efektif untuk tim yang memiliki pemain dengan stamina bagus dan mampu membaca permainan lawan dengan baik. Sementara gaya penjagaan jaga satu-satu adalah gaya penjagaan di mana setiap pemain bertanggung jawab untuk menjaga satu pemain lawan. Pemain harus mengikuti pemain lawan kemanapun mereka pergi dan berusaha untuk mencegah mereka untuk menguasai bola. Tapi dengan menerapkan gaya penjagaan satu-satu, pemain kita akan mudah kelelahan guys. Dan strategi ini bisa jadi tidak efektif ketika tim lawan ternyata memiliki kualitas pemain individu yang lebih baik dari pemain yang kita miliki. Jadi saran saya lebih baik gunakan gaya penjagaan jaga daerah tertentu saja guys. Selanjutnya untuk jebakan offside nyala. Ya tentu teman-teman tahu ya, fungsinya buat apa. Oke guys, jadi saya membuat filosofi permainan tim saya yaitu berfokus pada penguasaan bola dan pergerakan pemain yang lincah. Dan seperti apa yang dikatakan Pep Guardiola maupun Sir Alex Ferguson yang percaya bahwa dengan menguasai bola, timnya akan memiliki lebih banyak kontrol atas permainan dan akan lebih mudah untuk menciptakan peluang mencetak gol. Jadi untuk menerapkan filosofi ini, saya menekankan pentingnya passing yang akurat dan pergerakan pemain yang baik dengan menguasai atau tanpa bola. Pemain-pemain saya dilatih untuk selalu bergerak dan memberikan opsi passing bagi rekan satu timnya, dan itu tercermin dari atributnya guys. Dengan demikian, bola dapat terus mengalir dengan lancar di lapangan dan lawan akan kesulitan untuk merebutnya lagi. Selain penguasaan bola, saya juga menekankan pentingnya pressing yang agresif. Jadi ketika tim kita tidak menguasai bola, pemain saya dilatih untuk segera menekan lawan dan merebut bola secepat mungkin. Jadi dengan pressing yang agresif, lawan akan kesulitan untuk membangun serangan dan akan lebih mudah bagi tim kita untuk menciptakan peluang
mencetak gol. Secara umum, filosofi permainan tim saya dapat diringkas dalam beberapa poin berikut, guys. Yang pertama, tentu saja ball possession. Yang kedua, melakukan pressing yang agresif. Ketiga, melakukan pergerakan pemain yang lincah. Dan yang keempat, menciptakan peluang untuk mencetak gol. Filosofi permainan ini telah terbukti berhasil membawa tim saya meraih banyak gelar juara. Bukan hanya di akun Sangkuriang FC saja, guys, tapi di akun FC Buteng juga. Jadi gimana nih menurut teman-teman? Nah, sekarang teman-teman bisa mulai memikirkan mengenai taktik, strategi, maupun formasi yang menurut teman-teman sesuai dengan skema pemain inti yang kamu miliki. Dan kamu juga bisa sesuaikan taktik yang kamu suka dengan gaya kepelatihan kamu sendiri, agar hasilnya bisa lebih efektif lagi. Oke guys, jadi kira-kira filosofi permainan teman-teman seperti apa nih? Yuk ceritakan pengalaman teman-teman ketika bermain Top 11 di kolom komentar video ini. Insya Allah jika sempat, saya akan segera membalasnya, guys. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga pembahasannya bermanfaat. Terima kasih juga buat membership NN Top 11. Terima kasih buat partnership NN Top 11 yaitu Kiano Store. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.